gawe sapa man ing khoslah. Nah, tapi ketika seseorang itu nanti tidak mampu untuk membayar kafarat, semisal ya ora iso memerdekakan, ora iso puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa memberi makan orang 60 orang miskin, maka itu nanti kewajibannya wajib dibayarkan oleh orang yang menjadi tanggungannya, walinya semisal, entah itu bapak, anak ataupun yang menjadi tanggungannya harus dibayarkan, tetap menjadi tanggungannya. Atau semisal orang tua saking nafsunya kuat, akhirnya dia melakukan hubungan suami istri di siang hari. Dia tidak mampu memerdekakan, tidak menemukan orang yang bisa dimerdekakan, tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dan juga tidak bisa membayar 60 orang miskin, maka nanti orang yang menjadi tanggungannya, entah itu anak, bapak ataupun yang lainnya, itu nanti wajib membayarkannya. Nah, tapi catatan yang pertama yang perlu diingat adalah ketika itu dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau posisinya orang tersebut tidak tahu ataupun tidak lupa, semisal ataupun lupa, nah itu nanti tidak terkena kewajiban membayar kafarat. Tapi ketika sudah tahu hukumnya, intinya apa? Ketika seseorang itu melakukan hubungan suami istri di siang harinya bulan suci Ramadan, nah itu adalah bayaran-bayaran yang harus dilakukannya. Nah, selama tidak dilakukan ya tetap menjadi tanggungan orang tersebut, harus dilakukan. Ya, maka ben aman gimana? Ben aman kita menghindari hal-hal yang merujuk ke seseorang itu melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Tapi kalau di malam hari enggak masalah. Kalau di malam hari itu tidak waktunya berpuasa, kalau seseorang suami istri melakukan hubungan suami istri di malam hari itu tidak masalah, tidak apa-apa. Ya tetap baik dan juga bisa ya tetap berpahala. Karena kan hukum asalnya hubungan suami istri bagi orang yang sudah menikah kan itu sunnah, apik banget. Tetapi yang menjadi halangan adalah tidak boleh dilakukan di siang hari bulan suci Ramadan. Karena apa? Bayarannya ya seperti itu. Bayaran itu bagi orang yang sudah menikah. Tapi ketika dia berzina semisal tanpa ada ikatan pernikahan, ya malah double dosa nih. Karena apa? Orang yang di bulan suci Ramadan itu kan ganjaran atau pahala itu dilipat gandakan kan. Sekali kita melakukan ketaatan, pahalanya itu berlipat-lipat. Begitu juga dosa. Sekali berdosa, ya dosanya juga berlipat-lipat. Apa di bulan suci Ramadan itu tanpa ada campur tangan setan kan, kalau ning hadisnya setan itu dikerangkeng kan bahasanya, di penjara. Jadi ketika seseorang di bulan Ramadan kok tetap ada yang melakukan kemaksiatan, berarti itu kemaksiatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Maksudnya makanya dosanya orang yang melakukan kemaksiatan di siang hari lebih berat, karena itu tidak ada ikut campur tangan setan, seperti itulah. Insya Allah. Ya, kalau dikritik dan saran silahkan dikomentari di bawahnya, nggak apa-apa. Jadi ketika seseorang tidak mampu melakukan semuanya, membayar kafarat tadi, itu nanti wajib dibayarkan oleh orang yang menjadi tanggungannya, entah itu yang semisal yang mampu anaknya yang harus dibayarkan oleh anaknya ataupun ayahnya ataupun istrinya, suaminya semisal. Tapi ketika seseorang sudah mampunya itu melakukan salah satunya, maka lakukanlah apa yang bisa dilakukan. Semisal mampune puasa ya puasa saja, lek enggak mampu ya membayar memberi makan 60 orang miskin, setiap satu orang itu 1 mud ataupun seperti zakat fitrah itu. Jadi yo cara penake 40.000 dikali 60 orang.
Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya buka pertanyaan untuk dilanjutkan dulu. Waman utawi sapane wong iku mati sapa man wa alaihi lan iku wajib ing atase man siamun utawi poso faitun kang pot min Ramadhana saking wulan suci Ramadan biudrin sebab udur kaman kaya wong aftara kang mokel sapa man fihi ing dalem Ramadan 5 rodin krana loro walam yatamakan lan ora kongang sapa man min qadaihi saking ngodoni poso kanistamara kaya yen to tetep apa maraduhu lorone man hatta mata sehingga mati sapa man fala isma mongko ora ana dosa iku wujud alaihi ing atase man fi hadzal faiti ing dalem iki poso kang pot wala tadarakalan ora ana nyusuli iku maujud bil fidyati kelawan bayar fidyah. Jadi ketika ada seseorang man mata wa alaihi siyamun min Ramadhana fala isma alaihi. Terus bentar saya lanjutkan. Wa in fata mongko lamun pot sapa man bi ghairi udrin kelawan tanpa udur wa matalan mati sapa man qabla tamkine ing dalem sadurunge kongan mingkodoi saking ngodoni saum at'ama mongko awe mangan anhu saking dadi gantine man ai akhraja tegese ngetokake sapa alwaliyu wali anil mayiti saking mayit mintir katihi saking bondo tinggalane man likul yamin iku tetep kedue saben-saben dina fata kang pot apa poso mudun utawi sakmut mudu amin utawi sakmut panganan. Jadi ketika ada seseorang itu meninggal dan dia dalam keadaan puasa di bulan suci Ramadan, maka wali atau orang yang bertanggung jawab atasnya nanti memberi makan untuk setiap hari yang ditinggalkan itu 1 mud. Semisal sampean punya ayah atau ibu atau anak semisal itu dia dalam keadaan puasa tapi dia pada waktu itu tidak berpuasa karena sakit ataupun hal yang lain, maka orang tua atau orang yang menjadi tanggungannya nanti wajib memberi makan untuk hari-hari yang ditinggalkannya itu 1 mud. Nah, semisal punya kakek, kakek dia itu tidak puasa di bulan suci Ramadan karena sakit atau tidak mampu. Nah, dia kan masih wajib mengqadainya. Tapi sampai puasa selesai terus hari berikutnya itu meninggal belum sampai diqadai, maka orang yang wajib masih hidup nanti membayar untuk setiap harinya itu 1 mud ataupun 3 kilo lah paling penak. 3 kilo makanan untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Nasi beras itu dibayarkan, ya kasih aja, kita beli beras 3 kilo kasihkan ke orang fakir miskin, ini adalah fidyah bagi kakek saya yang meninggal belum sempat mengqadai puasanya, gitu mudah. Tapi nanti ketika ada seorang yang ada seorang yang meninggal dalam keadaan puasa di bulan suci Ramadan, terus dia tidak karena sakit dan tidak mungkin mengqadainya, sama seperti halnya dia itu pada waktu lorone terus sampai pokoknya tidak mungkin untuk berpuasa, maka dia itu tidak berdosa dan tidak perlu membayar fidyah. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, dia sakit semisal ya, sakit terus habis lebaran dia sembuh, harusnya kan dia wajib mengqadainya, tapi belum sempat dia mengqadainya, dia sudah meninggal. Lah itulah yang harus dibayarkan oleh wali atau orang yang bertanggung jawab atas keluarganya, gitu. Dibayarkan untuk setiap hari itu 1 mud atau paling mudah ya 3 kilo lah, atau 2,5 kilo itu rodo banyak perkhilafan ya. Paling aman adalah 3 kilo aja, 3 kilo untuk hari-hari yang ditinggalkannya. Jadi gitu ya, ada tafsilan perincian